perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Airen Rainta Lubis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper makalah kami dengan mata kuliah Inklusivitas dan Multikulturalisme dengan judul Penyegelan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Garut. Nah, kasus ini berawal pada tanggal 2 Juli 2024 kemarin ketika pemerintah Kabupaten Garut melalui Satpol PP dan tim Pakem melakukan penyegelan terhadap masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu. Nah, alasan yang disampaikan pemerintah adalah untuk menjaga kondisivitas dan mencegah konflik horizontal. Namun, tindakan ini justru menuai banyak kritik karena dianggap melanggar kebebasan beragama. Padahal pasal 28E dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, bagaimana kronologi penyegelan tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah di Garut, apa faktor penyebab penyegelan itu terjadi, apa dampak yang timbul bagi jemaat dan masyarakat, bagaimana upaya penyelesaian konflik ini dilakukan, dan apa rekomendasi agar hak dan kebebasan beragama dapat terlindungi. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis peristiwa penyegelan dari sisi kebebasan beragama dan HAM. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab dan dampak sosialnya, membahas upaya penyelesaian dan rekomendasi agar hal serupa tidak terjadi lagi. Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut dilakukan pada 2 Juli 2024 oleh Satpol PP dan pemerintah daerah setempat. Pemerintah berdalih langkah ini dilakukan untuk mencegah konflik horizontal di masyarakat. Namun setelah penyegelan itu, Amnesty International Indonesia melalui Direktur Eksekutifnya Usman Hamid menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak konflik atau penyebab utama terjadinya konflik ini. Dari analisis yang kami dapat, terdapat beberapa penyebab utama konflik ini. Nah, yang pertama, intoleransi berbasis keyakinan. Jemaat Ahmadiyah sering dianggap berbeda sehingga memicu penolakan masyarakat. Nah, yang kedua, tekanan dari kelompok warga. Ada pihak yang mengancam akan bergerak sendiri bila pemerintah tidak menutup masjid. Nah, yang ketiga, kebijakan pemerintah daerah yang reaktif. Pemerintah lebih memilih penyegelan untuk menjaga ketertiban, bukan untuk melindungi hak warga. Nah, yang keempat, kurangnya mekanisme proteksi lokal, seperti dialog dan mediasi. Nah, selanjutnya dampak dan upaya penyelesaian. Penyegelan ini menimbulkan berbagai dampak bagi jemaat Ahmadiyah. Mereka kehilangan tempat ibadah, merasa terintimidasi, dan mengalami diskriminasi sosial. Bagi masyarakat sekitarnya, muncul ketegangan dan popularisasi antara kelompok pro dan kontra. Sementara bagi pemerintah daerah, tindakan ini memunculkan kritik keras dari publik karena dianggap gagal melindungi hak konstitusional warganya. Untuk penyelesaiannya, Amnesty International dan Kontras mendesak agar penyegelan dicabut dan semua bentuk diskriminasi dihentikan. Selain itu, perlu dilakukan mediasi lintas pihak yang melibatkan Komnas, HAM, FKUB, dan pemerintah pusat, serta pendidikan toleransi kepada masyarakat. Nah, kasus Garut ini menjadi cerminan lemahnya sikap negara dalam melindungi hak-hak minoritas. Negara seharusnya netral dan adil, bukan tunduk pada tekanan mayoritas lokal. Berdasarkan analisis Kontras menilai bahwa penyegelan ini melanggar berbagai instrumen hukum seperti UUD 1945, UU HAM nomor 39 tahun 1999,